Nah, ini kali kedua milad di Gor Otista. Konsep kita adalah tasakuran, doa bersama, dan memberikan santunan. Dan ternyata hari ini, Sabtu 18 Januari 2014, Jakarta juga sedang banjir besar di mana-mana. Dan sebenarnya hujan itu adalah berkah. Dan bahkan salah satu doa yang... Kegiatan Mas Mono ini dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawannya itu kayak apa ya? Kok kayak langganan gitu ya? Kenapa? Kalau memang benar dia itu rajin sedekah atau apa, ya dia yang sedekah gitu, bukan ikut mengelola atau dia apa gitu ya, kan jadi aneh gitu. Karena orang-orang ini kok kayak bikin kegiatan ngumpulin sedekah gitu ya, ngumpulin sedekah, dan kita nggak pernah tahu itu laporannya kemana. Dan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita masih ngebahas ya kelompok mereka ya. Dan kalau kemarin kita bicara ya 11 tahun yang lalu di video sebelumnya ya, sekarang kita bahas tentang 10 tahun yang lalu. Jadi di tahun berikutnya, dan tahun berikutnya ini kegiatannya ini semacam kayak salah satu mungkin pionir, bukan pionir ya, pimpinannya itu Mas Mono. Dan kita tahu Mas Mono itu kan sering ikut Yusuf Mansur dan sering bertiga dengan Jody, dan bisnisnya pun sama kuliner gitu. Cuma ini kayak semacam ya kayak pembagian gitu, kayak pembagian yang dulunya yang mungkin Jody dengan Yusuf Mansur itu kerjasamanya dalam penyet gitu, terus ini ayam bakar gitu. Sebenarnya masih ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah, cuma teman-teman dulu ketahui kegiatan semacam seperti itu sebenarnya banyak dilakukan oleh kelompok mereka selain di Maklar Sedekah juga. Tapi ya kita lihat dulu deh videonya sedikit aja teman-teman, karena saya akan bahas selain itu sebenarnya. Yuk, check it out. Milad kedua Maklar Sedekah ini penuh dengan perjuangan spot jantung. Kenapa? Yang pertama dulu banjir besar Jakarta di mana-mana, bahkan Sarinah pun juga kebanjiran, Istana pun juga kebanjiran. Nah, ini kali kedua milad di Gor Otista. Konsep kita adalah tasakuran, doa bersama, dan memberikan santunan. Dan ternyata hari ini Sabtu 18 Januari 2014, Jakarta juga sedang banjir besar di mana-mana. Dan dimanapun Anda berada, saat ini saya ada di Masjid Al-Ittihad di Kompleks Tebet Mas, tepatnya di Jakarta Selatan. Tahun 2012 di masjid ini terjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Kenapa heboh? Karena ada seorang pemulung yang bisa berkorban 2 ekor kambing. Dia menabung 1.500 sampai 2.000 setiap harinya, dia kumpulkan 3 sampai 4 tahun. Yang spesial adalah mungkin orang kaya bisa berkorban, itu sudah biasa. Tapi seorang pemulung, yaitu Ibu Yati, bisa berkorban 2 ekor kambing, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan seorang Ibu Yati. Nah gitu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di beberapa tahun yang lalu itu sempat si Jia TV, yang pemilik channel Jia TV itu dikonfrontir oleh Mas Mono dan kawan-kawannya terkait masalah umroh dari Pak Matiji, seorang ya marbot masjid itu yang dikonfrontir. Dan ada tekanan, saya tahu kalau teman-teman bisa lihat di channel CTV itu ada tekanan semacam kayak apa ya, bentakan atau hal-hal lain lah intinya, yang kemudian ya nggak jadi apa-apa karena faktanya memang itu ada gitu ya teman-teman. Dan kenapa saya katakan faktanya itu ada, karena video itu ya memang ada sejarahnya. Matiji dikenalin di TV dan itu ada di channel saya. Nah cuma karena kita ngebahas tentang Mas Mono dan Jody dan Yusuf Mansur, ya kita fokus ke sana ya teman-teman. Nah sebelumnya saya pernah bikin video tentang Mas Mono keterlibatan, bukan keterlibatan ya, semacam ya mungkin bagian dari sana gitu ya. Karena kalau kita bicara keterlibatan, karena kan biasanya ada sesuatu hal yang kita ketahui secara langsung. Tapi karena ini memang sebuah apa ya, observasi atau penelitian sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu videonya teman-teman di channel saya yang sebelumnya sudah saya bahas tentang Mas Mono ini jauh sebelum orang-orang pada mengenal gitu ya. Yuk, check it out.
Dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan itu Bapak Ibu 100% dividennya saya kembalikan lagi. Jadi saya ingin membantu mereka untuk mempermudah umroh dan haji. Satu sisi bahwa sedekah itu terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem tidak sedekah. Mantap. Masih mending diem-diem, terang-terangan tidak sedekah. Nah, begitu ya teman-teman. Itu tentang hubungan. Nah, jadi Mas Mono sendiri mengakui bahwasanya ada hubungan bisnis dengan Pak Jaman itu mengenai travel. Nah, travelnya itu ya namanya travel yang namanya agama ya. Biasanya hubungannya travel agama ya haji dan umroh ya. Nah, sementara kalau misalkan travel haji dan umroh milik Pak Jaman, setahu saya Daku Travel itu namanya PT Alamin. Di sana ada PT Alamin ya. Nah, cuma kita nggak bahas PT itu, kita nggak bahas PT Daku Travelnya. Nah, teman-teman, kita bahas tentang sebenarnya Mas Moni itu kapan sih memulai bisnis, dan kita akan lihat nanti saya compare dari ini ya, dari sini sebenarnya nanti teman-teman bisa melihat Mas Mono sih apa sih sebenarnya mulai usaha atau bagaimana. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada namanya PT Panen Raya Indonesia. Ini akta perubahan. Di sini ada tertera ya, tertera mengenai perubahan. Nah, untuk akta data perseroannya sendiri itu tahun 2010 ya, bulan Mei. Nah, di sini akta perubahannya bulan Februari 2012. Nah, di sini pemegang sahamnya di sini ada Agus Pramono sebagai komisaris, terus Pedi Subaidi sebagai direktur, Hendi Setiono sebagai direktur utama. Nah, teman-teman, sebenarnya nggak ada masalah dengan bisnis itu ya. Kita cuma menjelaskan kenapa orang-orang ini sering, ya bukan menjelaskan ya, bertanya sebenarnya kenapa orang-orang ini sering muncul di sering membela Pak Yusuf Mansur itu karena kedekatan mereka itu udah lama dibangun gitu, dan ada kaitannya antara bisnis dan sedekah, ada kaitannya. Saya katakan sedekah ada kaitannya karena emang ada kaitannya. Misalkan seperti membuat sedekah nasional hari sedekah nasional, mereka kan berkaitan. Saya nggak ngomong mereka terima sedekah ya, karena saya nggak melihat langsung, cuma ada kaitannya hubungan sedekah itu dengan Pak Jaman dengan Mas Mono karena mereka bikin acara. Nah, teman-teman, jadi pada prinsipnya kaitan Mas Mono dengan Pak Jaman ini wajar ketika Pak Jaman itu disentuh sama YouTuber atau disentuh sama hukum atau sering disentuh sama media sosial walaupun itu bukan YouTuber ya. Intinya seperti itu lah. Nah, untuk misalkan kalau misalkan kaitannya dengan Pak Jaman masalah yang umroh itu nanti saya sediakan di video berikutnya ya. Kali ini saya bahas tentang bisnisnya aja, jadi kaitannya itu panjang. Wajar saja kalau Mas Mono itu kalau misalkan ada perdebatannya antara ya mungkin lebih cocoknya itu pertanyaan gitu. Benar nggak sih Pak Jaman itu menggasak sedekah gitu? Ini kan pertanyaan. Benar nggak sih Pak Jaman menggasak sedekah? Pasti mereka membela habis-habisan. Sedangkan posisi misalkan Hari Sedekah Nasional itu mereka yang buat programnya gitu. Jadi wajar kalau misalkan netizen atau misalkan orang bertanya-tanya, mereka gasak sedekah nggak sih gitu? Karena apa? Karena apa ya? Kemungkinan seperti ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya. Kok nggak transparan gitu loh? Nah, itu dia pertanyaannya. Misalkan gitu, setahu saya ATC itu ditayangin ya gitu, ada WTP gitu ya, wajar tanpa pengecualian, itu juga bermasalah. Apalagi yang kalau misalkan gitu masyarakat banyak itu nggak lihat gitu. Saya sendiri belum lihat ya, tapi saya nggak tahu apakah itu ditampilkan di mana atau bagaimana, saya nggak tahu. Setahu saya ya saya nggak lihat untuk misalkan kayak program sedekah nasionalnya itu ya, Hari Sedekah Nasional.
Nah, itu teman-teman dunia, teman-teman bisa tahu ya apa yang saya jelaskan di sana, keterlibatan Mas Mono apa. Nah, teman-teman, ini kegiatan Mas Mono ini dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawannya itu kayak apa ya? Kok kayak langganan gitu ya. Kenapa kalau memang benar dia itu rajin sedekah atau apa, ya dia yang sedekah gitu, bukan ikut mengelola atau dia apa gitu ya. Kan jadi aneh gitu, karena orang-orang ini kok kayak bikin kegiatan ngumpulin sedekah gitu ya, ngumpulin sedekah, dan kita nggak pernah tahu itu laporannya kemana. Dan orang-orang ini yang terlibat ya Yusuf Mansur, misalnya kayak Yusuf Mansur jelas sering bawa jodi ya, jodi, dan Mas Mono ini kayak semacam mengelola kegiatan tersebut, uang sedekahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, mereka ini yang katanya gemar bersedekah gitu ya, sedekah, tapi kok mengelola, kan agak aneh gitu ya teman-teman. Dan kalau alasan Yusuf Mansur ya, kalau yang mengelola orang miskin ya jadi masalah, karena minta ya kan emang ada haknya ya. Cuma ini seolah-olah kayak kan dia kaya jadi dia yang mengelola gitu, kan jadi aneh gitu ya teman-teman. Karena kan kalau haknya si pengelola itu kan ada aturannya di syariat ya, dan itu memang hak mereka gitu. Cuma ini seolah-olah bahwa kelompok mereka yang paling berhak. Nah, itu kita sering bertanya-tanya kan sekarang ya, apakah mereka ini mengelola uang tersebut untuk, ya pastilah kalau yang disumbangkan itu ada karena untuk pencitraannya gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah uang itu memang digunakan untuk semuanya ke sana atau tidak, ataukah ada uang yang lari ke bisnisnya gitu. Itu pertanyaan penting teman-teman. Kenapa? Karena agak aneh sebenarnya, karena saya tidak pernah melihat misalkan kayak CSR gitu ya, yang terlibat itu kan kayak misalkan karyawan dan pihak ketiga gitu ya. Misalkan dari Telkom itu karyawannya biasanya ikut terlibat karena untuk mengawasi gitu teman-teman, biasanya ikut turun terjun gitu ya. Dan pihak ketiganya itu sebuah yayasan atau NGO yang perincian transparansi kegiatannya itu nanti dilaporkan ke CSR-nya gitu. Jadi CSR-nya ini kan biasanya dari yayasan gitu. Yayasan ini milik sebuah lembaga tertentu gitu, dan lembaga tertentu itu punya kewajiban untuk melaporkan keuangannya itu, dan biasanya untuk bersedekahnya melalui CSR mereka. Dan CSR mereka bekerja sama dengan NGO, biasanya dengan pihak ketiga, untuk misalnya kayak kegiatan misalkan ada tsunami atau apa, karena kan biasanya kekurangan tenaga volunteernya, dan volunteernya ambil pihak ketiga. Nanti CSR ini biasanya melaporkan ke perusahaan kayak gitu. Biasanya penggunaannya dengan transparan. Nah, ini kan kalau model kayak gini narik uang dari masyarakat, ini kayak Mas Mono, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini dengan judi dan kawan-kawan ini, kalau narik uang dari masyarakat, laporannya kemana gitu ya? Kan kita bertanya-tanya, wajar dong kita bertanya gitu soal kalau misalkan benar digunakan ya syukur, tapi agak aneh tuh, kenapa kalau dia merasa kaya ya kenapa orang lain yang untuk turun gitu, kenapa dia yang ngumpulin gitu aja teman-teman. Apakah ada hubungannya dengan bisnis? Ya, saya nggak tahu, saya cuma bertanya. Kayak sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.